Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shaimin shaimat, hamba-hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebelum kita menyantap hidangan berbuka, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk menambah amaliyah kita sepanjang bulan suci Ramadan yang mulia. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah, umat pilihan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kultum kali ini, saya ingin memaparkan sebuah kisah menarik yang insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Satu hari, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Saat itu Rasul menyampaikan sebuah pesan yang hakikatnya pesan ini berlaku pula untuk kita semua umat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amin wa khuziz zada kamila fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amala fa innan naqida basir." Ada 4 pesan Rasulullah khitabnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, namun pesan ini berlaku buat kita semua. Yang pertama, ya Abu Dzar, jaddidis safinah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah perahu, perbaharuilah kapalmu. Fa innal bahra amin. Sesungguhnya lautan itu amatlah dalam. Rasul bersabda dengan bahasa yang begitu indah penuh makna. Kata para muhaddisin, jaddidis safinah ay ahlisil amala jaddidil iman. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah imanmu selalu. Fa innal bahra amin. Sesungguhnya lautan itu begitu dalam. Yang digambarkan Rasul adalah kehidupan. Hidup yang saat ini kita jalani diibaratkan seperti laut yang dalam. Ombaknya besar, tantangannya berat, cobaannya pun begitu mantap. Oleh karena itu, di dalam menata kehidupan di alam dunia yang begitu sementara, perbaharuilah keimanan kita selalu. Sebab dengan iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan di dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan beliau yang kedua, wa khuziz zada kamila fa innas safara ba'id. Bawalah perbekalanmu yang banyak. Sesungguhnya perjalanan yang kau tempuh begitu jauh. Hidup kita dalam 5 dimensi alam. Dimulai dari alam arwah, alam ruh. Kemudian kita pindah ke alam arham, alam kandungan ibu kita. Dari situ kita pindah kembali kemana? Alam dunia. Dunia berasal dari kata dana yang berarti dekat dan singkat. Maksudnya, orang yang hidup di dunia ini semuanya serba dekat, semuanya serba singkat. Oleh karena itu, manfaatkan kehidupan di alam dunia yang sementara ini untuk menebar selalu benih-benih kebaikan, menanami pepohonan amal saleh. Sebab satu saat kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Kita akan berpindah dari alam dunia menuju alam barzah. Barzah itu apa? The waiting room, ruang tunggu. Tunggu apa? Tunggu datangnya hari kiamat. Perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu jauh yang harus kita tempuh.
Tapi ketentuannya, kehidupan kita setelah dunia, baik atau tidaknya, bagaimana kita bisa mempersiapkan hal itu saat kita berada di alam dunia. Ketika kita di dunia baik, maka insya Allah sudah pasti pada saat kita berada di alam barzah dan di yaumil qiyamah, kehidupan kita akan baik. Kemudian pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga kepada Abu Dzar Al-Ghifari, di mana pesan ini berlaku pula untuk kita semua umat-umatnya. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan beban hidupmu di dunia. Jangan terlampau banyak keinginan kita. Sebab terlalu banyak keinginan adalah sumber penderitaan. Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, jika hidupmu ingin terasa cukup, kurangi beban keinginanmu. Nikmati jalanan kita. Nikmati yang ada saat ini di alam dunia. Syukuri apa yang saat ini kita miliki. Insya Allah, kalau itu sudah kita jalani, kehidupan kita akan semakin baik. Dan terakhir, pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaslah di dalam setiap beramal, sebab amalan yang ikhlas itu yang hanya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyaknya amalan kita, tapi tidak didasari dengan keikhlasan di dalam hati, maka tidak ada arti dan maknanya amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ketika kita beramal kita harus ikhlas? Dan sebenarnya bicara ikhlas itu adalah amalan hati yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhlas itu dikatakan seperti surah Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya, ketika kita telah berbuat kebaikan, jangan pernah kita expose, jangan kita pernah pamerkan, jangan kita pernah sebut-sebutkan. Lupakan kebaikan itu. Insya Allah, sedikit demi sedikit yang kita lakukan, asalkan didasari keikhlasan, itu yang punya penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keempat pesan Rasul kepada Abu Dzar, yang hakikat pesan ini berlaku buat kita semua, insya Allah ada manfaatnya buat kita bersama. Selamat menikmati hidangan berbuka, insya Allah puasa kita penuh dengan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.